Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM 05-200636 dari Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas 1 mata kuliah MSIM 4401 Pemrograman berbasis Piranti bergerak. Untuk soal yang pertama, buatlah program segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiga. Baik, kita langsung buka programnya. Di sini buka file. Programnya sudah saya tulis. Untuk function, di sini mendefinisikan sebuah fungsi di mana fungsi tersebut bertugas untuk mencetak segitiga dari pola segitiga dari NIM. Yang parameter fungsi bernama NIM dengan tipe data string. Konstantanya mendeklarasikan variabel yang nilainya tidak bisa dirubah. Mengambil karakter terakhir dari string NIM. NIM.length, di sini panjangnya NIM, panjang teksnya NIM, yang kemudian diambil indeks terakhir dari NIM. Misalkan di sini saya input NIM saya 05-200636. Jadi angka terakhir NIM adalah angka 6. Kemudian untuk konsol di sini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Ini nanti tampilannya berupa NIM, tinggi segitiga, digit terakhir, dan pola segitiga. Kemudian kita menggunakan perulangan, menggunakan for. For ini digunakan untuk perulangan atau loop. Jadi untuk variabel i dimulai dari angka 1. Kemudian perulangan berhenti ketika i lebih besar dari digit terakhir. Jadi digit terakhirnya tadi berupa angka 6. Kemudian i++ di sini setiap putaran itu nilai i bertambah 1. Kemudian setiap baris segitiga disimpan dalam variabel baris yang awalnya kosong. Di sini kosong. Kemudian perulangan lagi menggunakan loop untuk mencetak angka di setiap baris J mulai dari 1 hingga I. Kemudian tambahkan angka J dan spasi ke dalam string baris. Misalnya jika I sama dengan 3, maka baris akan menjadi 3, 1 spasi 2 spasi 3. Kemudian dicetak isi baris ke layar yang menghapus spasi dari awal atau akhir agar terlihat rapi. Jadi untuk perulangannya kita tutup, jadi untuk functionnya juga kita tutup. Kita mau mengekspor NIM. Kita masukkan NIM 05-200636 yang kemudian memanggil fungsi dengan memasukkan NIM tersebut agar di-input. Jadi untuk alurnya program yang pertama ini, segitiga ini, kita ambil NIM, misalkan NIM saya 05-200636, kemudian kita ambil digit terakhir dari NIM, kemudian itu ada angka 6 digit terakhir. Setelah itu kita cetak pola segitiga setinggi 6 baris. Jadi kita lihat, kita run, kita lihat hasil cetaknya. Nah, seperti ini. NIM 05-200636
tinggi segitiga itu 6 karena di akhir NIM ini berupa angka 6. Pola segitiga 1, 1 spasi 2, 1 spasi 2 spasi 3 dan seterusnya sampai dengan 6. Untuk yang soal yang pertama selesai, kemudian kita menuju ke soal yang kedua. Buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM. Jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda, buat program tipe script untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Kita buka lagi untuk foldernya. Yang kedua, deret aritmatika. Baik, untuk program deret aritmatika dari NIM, di sini function itu seperti tadi ya, mendefinisikan sebuah fungsi yang mana nama dari fungsi itu adalah untuk mencetak deret aritmatika dari NIM. Jadi, NIM ini memiliki satu parameter, fungsi ini memiliki satu parameter bernama NIM. NIM itu memiliki tipe data string. Kemudian, konstanta awalnya ini berupa deretan variabel angka awal deret aritmatika ya. Di sini NIM titik slice min 2, yang artinya kita mengambil 2 karakter terakhir dari NIM string, dari string NIM ya. Jadi 2 karakter dari NIM. Nah, jadi tadi NIM-nya 05 200636. Kita ambil 2 angka terakhir yaitu berupa angka 36. Kemudian untuk present di sini artinya mengubah 2 karakter. Nah, karakter tadi apa? Karakter dari teks menjadi sebuah angka. Start di sini variabel yang menyimpan angka awal deret aritmatika. Jadi angka awalnya ini nanti 36. Karena apa? Karena NIM-nya 05 200636. Kemudian konstanta bedanya di sini NIM.length min 3, yang artinya posisi karakter ketiga dari belakang. Karakter ketiga dari belakang yaitu 6. Kemudian mengambil karakter tertentu, nim.chart ini mengambil karakter tertentu pada posisi tersebut. Untuk presentnya mengubah karakter menjadi angka. Yang plus 1 ini menghasilkan nilai beda yang tidak terlalu kecil. Jadi apa? Menambahkan 1. Jadi yang 636 ya, 6 ini tadi ditambahkan angka 1 nanti hasilnya untuk nilai beda. Contohnya kita ambil NIM 05 200636. Untuk angka terakhirnya tadi berupa angka 6, kemudian 3 digit terakhir. Angka 6 ditambah 1, jadi 7. Nanti bedanya 7 angka. Untuk console.log di sini kita mau mencetak ke teks. Jadi nanti isinya pencetak itu nanti ada NIM, angka awal 2 digit terakhir, beda digit ketiga dari belakang ditambah 1, kemudian 10 angka pertama dari deret aritmatika. Untuk variabel current menyimpan angka yang sedang dihitung awal sama dengan angka awal. Kemudian hasilnya membuat array kosong bertipe number untuk menampung hasil dari deret aritmatika.
kita di sini menggunakan perulangan berupa for untuk mencetak 10 angka deret aritmatika, yang mana perulangan dijalankan 10 kali dari 0 sampai 9. Jadi angka 0 sampai 9, dan hasilnya setiap kali perulangan itu setiap kali perulangan nilai current disimpan dalam array hasil yang menambahkan nilai current dengan beda. Kemudian menambahkan nilai current dengan beda. Contohnya, jika tadi startnya berupa angka terakhir dari NIM, yaitu angka 36, kemudian angka bedanya 7, jadi deretnya 36, 43, 50, dan seterusnya. Untuk menggabungkan semua array hasil join ini, console.log-nya menampilkan hasil deret aritmatikanya ini menggabungkan semua array hasil menjadi satu string yang kemudian dipisahkan oleh tanda koma dan spasi. Di sini kita tutup untuk perulangannya, kemudian untuk fungsinya kita tutup, dan kita memasukkan NIM, kita input NIM 05 200636 yang kemudian memanggil fungsi dengan memasukkan NIM tersebut. Kita panggil untuk alurnya, alur dari program ini nanti kita masukkan NIM 05 200636, kemudian ambil 2 digit terakhir dari NIM sebagai angka awal, yang kemudian kita ambil digit ketiga dari NIM, tambahkan 1 sebagai hasil beda. Setelah itu cetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Kemudian kita tampilkan ke layar hasilnya. Di sini hasilnya seperti ini, NIM 05 200636, angka awal 2 digit terakhir. 2 digit terakhirnya adalah angka 36. Kemudian beda digit ketiga dari belakang ditambah 1. Bedanya 7, 10 angka pertama dari deret aritmatika. 36, spasi 43, spasi 50, dan seterusnya sampai dengan deret ke 10. Demikian untuk deret aritmatika. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3. Buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program tipe script untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Kita buka filenya yang bilangan prima. Nah, di sini program bilangan prima dari NIM. Function mendefinisikan sebuah fungsi yang mana nama fungsi ini menjelaskan bahwa fungsi ini mencari bilangan prima dari NIM, yang mana parameter fungsi bernama NIM bertipe string. Kemudian untuk konstantanya mendeklarasikan variabel konstan NIM dot slice min 2 ini mengambil 2 karakter terakhir dari NIM, dari string NIM. NIM tadi 05 200636, jadi 2 karakter terakhirnya itu berupa angka 36. Present ini mengubah string 36 menjadi angka, jadi integer. 2 digit terakhir menyimpan hasilnya, yaitu angka 2 digit terakhir dari NIM. Konstan batasnya
membuat variabel konstan bernama batas nilainya 2 digit terakhir ditambah 10. Nah, batasnya ini nanti batas bilangan prima 2 digit terakhir 36 ditambah 10 jadi 46. Ini batas akhirnya. Jadi untuk console.log-nya kita masukkan NIM 2 digit terakhir, terus batas akhir bilangan prima dari 1 sampai batas. Jadi dari 1 batas akhirnya tadi 45. Kemudian untuk membuat variabel konstan bernama hasil menunjukkan bahwa variabel ini adalah array berisi angka. Array kosong ya awalnya. Array ini akan menyimpan semua bilangan prima yang ditemukan. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan berupa for variabel i. Variabel i dimulai dari angka 2 karena angka 1 bukan bilangan prima. I perulangan akan berjalan sampai i mencapai batas akhir. Perulangan sampai i mencapai batas akhir yang i plus plus ini setiap kali loop selesai i ditambah dengan 1. Jadi setiap angka dari 2 sampai batas akan dicetak satu per satu. Kemudian setiap angka awalnya dianggap prima jika nanti ditemukan pembagi selain 1 dan dirinya sendiri, nilai ini akan dirubah menjadi false. Nilai true ini akan dirubah menjadi false. Nah, kemudian dicek apakah i mempunyai faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Jadi mulai dari pembagian 2. Nah, cukup periksa saja sampai akar kuadrat dari i, karena faktor di atas akan berulang, nanti akan berulang. Contohnya untuk 36, cukup periksa 3 akar dari 36 sama dengan 6. Jika i habis dibagi j, maka ubah status bukan menjadi bilangan prima. Kemudian hentikan loop lebih awal karena tidak perlu memeriksa pembagian lain lagi. Dan setelah semua pembagi diperiksa, jika variabel prima sudah bernilai true, berarti i adalah bilangan prima, menambahkan angka dalam array hasil. Kemudian kita menampilkan semua bilangan ke layar dengan menggabungkan semua isi array hasil menjadi satu string, kemudian dipisahkan dengan tanda koma dan spasi. Nah, ditutup fungsinya, kemudian kita input NIM 05-2006-36, kemudian fungsi menampilkan hasil bilangan prima tersebut. Untuk alurnya, kita ambil 2 digit terakhir dari NIM. Sini, 2 digit terakhir dari NIM. Kemudian tambahkan 10 untuk batas pencarian. Dari 36 ditambah 10 adalah 46. Kemudian periksa semua angka dari 2 hingga 46 diperiksa. Simpan hanya angka yang tidak memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri. Tampilkan semua bilangan prima yang ditemukan. Contohnya kita tampilkan dulu seperti apa hasilnya. Seperti ini hasilnya. NIM 05-2006-36, 2 digit terakhir 36, kemudian batas akhir 46, bilangan prima dari 1 sampai 46, 2, koma spasi 3, koma spasi, dan seterusnya sampai 43.
3 batas akhirnya. Demikian pemaparan untuk tugas 1 ini, semoga penjelasannya dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.